Shalom. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6. Yang pertama saudara saya akan ambil ayat yang ke-5. Lukas pasal 6 ayat yang ke-5. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara, yang pertama yang kita mau belajar dan saya mau bagikan buat saudara, Tuhan ada di atas setiap peraturan. Tuhan ada di atas setiap pelayanan. Tuhan ada di atas seluruh hidup kita. Tuhan adalah Tuhan di atas segalanya. Amin. Saudara, seringkali kita mengerti itu. Tetapi dalam kenyataannya saudara, kita seringkali menaruh Tuhan di bawah peraturan kita. Seringkali kita menaruh Tuhan di bawah hobi kita. Seringkali Tuhan kita taruh saudara, dan tidak kita jadikan Tuhan atas hidup dan perasaan kita. Saudara, saya melihat ada begitu banyak orang yang melayani, tetapi dia melayani dan melayani, tetapi yang jadi Tuhan di situ bukanlah Tuhan, tetapi adalah dirinya sendiri, sistemnya sendiri, caranya sendiri. Saudara, ada beberapa orang, saya belajar dari pengalaman saudara, mereka begitu terjebak dengan pelayanan sampai mereka kehilangan Tuhan di tengah-tengah pelayanan. Saudara, dan setiap orang bisa melakukan itu. Banyak orang, mereka melakukan pekerjaan baik untuk mendewasakan, untuk membiayai keluarganya, tapi banyak orang terjebak di dalam pekerjaannya. Saudara, saya berdoa supaya hari ini kita menangkap dan menaruh Tuhan di atas pekerjaan kita, menaruh Tuhan di atas pelayanan kita, menaruh Tuhan di atas keluarga kita, menaruh Tuhan di atas segalanya. Pada waktu Tuhan menjadi Tuhan di atas segalanya, maka itu akan berbeda sekali. Itu akan berbeda sekali. Saudara, saya ambil contoh saudara. Pada waktu itu saya melayani banyak sekali pelayanan. Saudara, dan ada begitu banyak orang yang butuh minta didoakan. Sampai sekali waktu saudara, pada waktu saya saat teduh, Tuhan tetap berbicara, Tuhan tetap berfirman. Tiba-tiba Tuhan berkata, In, saya mau buat janji dengan engkau. Saya sampai kaget. Saya bilang, maksudnya apa? Tuhan bilang, saya sudah lama kan gak ngedate dengan kamu. Kamu begitu sibuk dengan kerjaan. Saudara, dan pada waktu itu tiba-tiba sesuatu sadar. Saya sudah menjadikan pelayanan di atas Tuhan. Bahkan saya gak punya waktu buat dengan dia. Saudara, pada waktu saya mulai tentukan hari, saya bilang, oke Tuhan, saya ambil satu hari buat ngedate dengan engkau. Just you and me. Cuma saya dan engkau. Gak ada telepon, gak ada yang lain. Saya cuma mau sama engkau. Saudara, dan begitu saya berkata saya mau sama Tuhan, saya bisa merasakan getaran hatinya. Tuhan suka sekali. Saudara, sampai saya malu. Saya berpikir kadang-kadang Tuhan itu begitu rindu sama kita, tapi kitanya tidak rindu sama dia. Kadang-kadang seolah-olah Tuhan yang butuh kita, padahal seharusnya kita yang butuh dia. Saudara, dan pada waktu Tuhan sudah menetapkan harinya, saya membuat hari. Saudara, saya benar-benar berjuang untuk menjadikan Tuhan di atas segalanya. Tiba-tiba saudara, hari itu plafon di atas rumah saya, di kamar anak saya itu jebol. Jebol sampai ke bawah karena rayap, karena hujan, jebol, ceker. Saudara, dan pikiran saya mulai berkata, Tuhan, saya mau ngurusin dulu ya. Saya mau manggil tukang dulu. Saudara, Tuhan tidak bilang apa-apa. Tapi saya tahu, Tuhan cuma senyum. Dari senyumnya saya ngerti. Susah saudara, untuk menempatkan Tuhan di atas segalanya. Rasanya tidak bisa lihat langit, ya, di kamar anak saya jebol, kotoran segitu banyak, dan saya masuk dalam doa, tidak bisa. Saudara, akhirnya saya berkata, Tuhan, saya mau sih buat engkau, tapi pikiran kenapa nyabang terus ke sana ya. Akhirnya saya panggil tukang. Saya bilang, ini Tuhan cuma panggil tukang, dia cuma panggil tukang. Habis itu masuk ke kamar, nggak ngurusin. Saudara, begitu panggil tukang, udah suruh tukang saya masuk ke kamar berdoa. Saudara, sebentar lagi pembantu saya ketok-ketok. Bubu, tukangnya nanya. Nah loh saudara ya. Saudara, ada begitu banyak hal yang sebenarnya susah. Kalau kita mau jujur saudara, seringkali Tuhan nomor sekian dalam hidup kita. Saudara, saya tahu karena saya juga susah untuk melakukan itu. Tapi saya berdoa supaya hari ini saudara berusaha dan membuat Tuhan di atas segalanya. Amin. Tuhan di atas segalanya. Tuhan di atas pelayanan. Tuhan di atas kesibukan. Tuhan di atas kebutuhan. Bahkan Tuhan di atas perasaan kita. Ada beberapa orang berkata sama saya, bagaimana saya bisa berdoa kalau saya punya banyak masalah? Justru kalau saudara punya masalah banyak, saudara harus belajar menempatkan Tuhan di atas masalah itu. Saudara, dan bukan masalah menjadi Tuhan dalam hidup kita.
Saudara, setelah masuk di dalam doa, ya, saya soal plafon jebol udah diurusin tukang. Saya berusaha bilang sama pembantu saya, tidak boleh ganggu nih uang, terserahlah, tentuin apa yang kamu mau deh. Saya bilang, saudara berdoa. Begitu berdoa nih di dalam kamar, saudara, pikiran pertama kali yang saya mau bawa dalam doa apa? Soal pelayanan. Saudara, saat itu Mahanaim sedang membutuhkan banyak uang. Saudara, pada waktu itu kami sedang membangun dan sekolah sedang butuh-butuhnya banyak uang. Bulan itu saja kami harus membayar untuk dana ini dan itu sekitar 1 miliar, saudara. Begitu masuk doa nih, saudara, yang pertama kali keluar dari mulut saya, Tuhan, proyekmu butuh 1 miliar loh. Dan Tuhan cuma senyum dan berkata, bisa gak sih nak? Cuma engkau dan saya, tanpa pelayanan, tanpa laporan, tanpa kebutuhan, tanpa segudang ya, pikiranmu dan kesibukanmu. Saudara, tidak gampang. Tapi saya berdoa, saudara mulai melatih diri, saudara mulai nyediain waktu, saudara mulai menerapkan Tuhan di atas segalanya. Dan pada waktu saudara menaruh Tuhan di atas segalanya, percayalah, badai dalam sekejap akan berhenti. Pada waktu saudara menaruh Tuhan di atas segalanya, Alkitab berkata, dia membawa kita sampai ke tujuan. Amin. Saudara, sebenarnya kita bahkan tidak perlu minta. Kalau kita sudah taruh Tuhan di atas pelayanan kita, maka dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Saudara, saya belajar itu. Dan sampai hari ini saya melihat bahwa Allah selalu pegang kendali dalam segala keadaan. Saudara, hal yang kedua yang saya mau bagikan buat saudara, kita lihat ayat yang ke-7, saudara. Kita lihat ayat yang ke-7. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka mendapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Saudara, saya mau tanya, ya, sebenarnya yang buat peraturan buat hari Sabat tidak boleh bekerja, tidak boleh ini dan itu siapa? Siapa yang buat peraturan? Tuhan, betul kan? Tuhan kan yang buat peraturan kan? Bukan Musa bikin-bikin sendiri, bukan kan? Tetapi lihat saudara, kita teruskan ayat 9 ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Saudara, ada satu statement yang saya pengen saudara menangkap lewat hal ini. Ribuan orang menangkap perintah, tapi tidak pernah menangkap hati. Saudara, ada begitu banyak orang menangkap peraturan-peraturan dan perintah-perintah dari dalam Alkitab, saudara. Tetapi mereka tidak pernah menangkap hati Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang, mereka cuma mengerti harus ini, harus itu, harusnya begini, begitu. Tetapi mereka tidak pernah mengerti hati Tuhan. Dan ini menjadi pertanyaan buat saudara. Apakah saudara ini menjadi orang yang cuma menangkap perintah, atau saudara orang yang menangkap hati? Saudara, makin hari saya makin berpikir, ada ribuan orang terjebak, saudara. Bukan memilih yang terpenting dan yang terbaik, tetapi memilih yang kelihatannya penting dan kelihatannya baik. Ada ribuan orang terjebak memilih apa yang dia sodorkan kepada dia, bukan memilih, saudara, apa yang Tuhan sodorkan kepada dia. Saudara, saya berdoa supaya saudara mengerti. Saya ambil contoh supaya saudara mengerti. Saudara, saya masih ingat waktu anak saya masih kecil lah, umur 3 tahun, saudara ya. Saya pesan sama pembantu saya, Mbak, nanti kalau siang jam 12 suruh tidur ya. Saudara, itu perintah, seperti perintah hari Sabat. Waktu saya pulang, saudara, anak saya nangis. Dan sejak itu dia tidak mau lagi sama pembantu itu. Terus saya tanya, kenapa? Dia bilang, tadi waktu jam 12 siang saya dipaksa tidur, dikunciin dari luar di kamar, harus tidur. Saudara, pembantu itu sedang melaksanakan perintah enggak? Iya kan? Tapi kira-kira ya, saya bahagia atau marah? Marah kan? Kenapa? Karena dia menangkap perintah, tidak menangkap hati. Yang penting buat saya bukan masalah tidurnya. Yang penting buat saya adalah anak saya bisa istirahat dan menjadi sehat. Kalau gara-gara tidur siang anak saya trauma, mendingan gak usah tidur, betul kan? Saudara, tetapi ada banyak orang seperti itu. Mereka menangkap firman Tuhan,
tetapi mereka tidak pernah menangkap hati Tuhan. Ada banyak orang begitu saudara, harus doa. Dan mereka kalau tidak doa rasanya bersalah. Saudara, dan mereka doa tapi pikirannya melayang-layang. Ini menangkap perintah dan tidak menangkap hati. Ada begitu banyak orang. Saudara, kalau minggu pokoknya mesti ke gereja. Kalau tidak ke gereja dosa. Ya, nanti kalau jalan-jalan tidak diberkati. Jadi saudara-saudara datang cari yang paling pagi karena hari itu mau jalan-jalan misalnya. Atau cari yang paling dekat dengan mall supaya abis itu bisa makan siang. Dan selama di gereja pikirannya, abis ini gua makan apa ya? Hoka-hoka bento atau apa ya? Nah, ini menangkap perintah, tidak menangkap hati. Saudara, Tuhan tidak minta itu. Tuhan minta engkau di sini dengan segenap hati rindu bertemu dengan Tuhan. Amin. Saudara, sekali lagi. Dan juga di dalam pelayanan. Saudara, sekali saudara kami waktu itu mempunyai seorang yang stres di tempat kami. Pemain musik kami kena stres. Karena masalah keluarganya, karena masalah problem saudara ya. Di dalam kehidupannya saudara dia kena stres. Dia pemain keyboard yang terbaik dari kami, tapi dia kena stres. Jadi kadang-kadang itu ritmenya bisa ganti saudara. Lagi nyanyi misalnya ya, bangun gitu ya. Tiba-tiba nyanyi lagu Chinese, kan bahaya saudara. Bisa lain, tiba-tiba aja ritmenya bisa ganti saudara. Nah saudara, dalam kondisi seperti itu saudara, kami mau mengadakan Natal. Pada waktu kami mau mengadakan Natal saudara, beberapa teman mulai berkata, pokoknya dia tidak boleh ikut main. Kita kan mau memberikan yang terbaik. Ya, pokoknya dia disimpan, gak usah main lah. Ini Natal, nanti bikin malu. Saudara, dan kita semua mulai sibuk saudara untuk berusaha menyingkirkan dia tapi tidak menambah stresnya. Ya kalau kita langsung copot dan kita tidak boleh main nanti tambah stres kan. Jadi kita mau cari akal bagaimana menyingkirkan dia. Sampai pada waktu saudara ya, saya berdoa. Tiba-tiba Tuhan berkata begini, apa sih yang kamu ingin persembahkan di hari Natal? Apa sih inti dari Natal? Bukankah aku turun untuk menyelamatkan manusia? Menjadi sama dengan manusia. Inti Natal adalah kasih persatuan. Karena dari yang tidak ada hubungan, Allah menurunkan diri untuk menjadi hubungan. Dan Tuhan berkata, bagaimana di tengah-tengah seperti itu engkau sedang mau membuat pemisahan. Engkau mau mengusir, menjauhkan, kalau bisa menaruh di kandang dan tidak kelihatan siapapun. Saudara, dan saat itu Tuhan berkata, kalau aku mau nak musik yang terbaik, aku tidak akan pernah minta dari manusia. Ada ribuan malaikatku yang bisa menyanyikan musik yang terbaik. Tapi yang aku cari adalah kasih, persatuan, pengertian, hati yang mau mengangkat saudaranya. Itu inti Natal. Saudara, hari ini coba lihat dalam hidup ini. Suami-suami, ada orang bekerja. Setiap kali saudara tidak ada waktu untuk anak, untuk istri. Dan ditanya saudara, kenapa? Kerja dong, supaya anak punya masa depan yang baik. Ya, anak butuh uang untuk masa depan yang baik. Tapi kalau engkau tidak punya waktu untuk anak, bapak-bapak engkau menjadi imam, raja dan nabi di rumah. Kalau engkau tidak ada waktu untuk mengajar, mendidik, membuat karakter dan jalur yang tepat buat anakmu, uang seberapapun tidak akan menghasilkan apa-apa. Saudara, ingat sekali lagi, tangkap hati Tuhan, bukan perintah. Coba jujur saudara, jujur dengan hati kita sendiri. Dan mari kita tangkap apa yang Tuhan mau. Saya kadang-kadang melihat orang-orang tua suruh anaknya belajar harus jadi juara. Nilai kurang 1 aja dijewer. Ya pokoknya 8, 9. Saudara, kalau bisa ranking 1 supaya bisa bilang anak siapa dulu. Saudara ya. Saudara, betul kita harus membuat anak kita pintar. Tapi di satu sisi, apakah membuat anak kita stres, jenuh, trauma dengan pelajaran? Itu tujuan kita. Dan saudara semua tahu, kalau saudara masuk jadi orang pegawai nanti, tidak ada yang ditanya rapot SD, SMA, tidak ada. Tidak dilihat angkanya, tidak tahu. Yang menentukan kesuksesan bukan itu kan? Terus kenapa? Seringkali kita menangkap perintah dan keluar saudara dari hati Tuhan. Saya berdoa supaya saudara mengerti ini. Kalau saudara mengerti ini, engkau akan menyanyi dengan berbeda. Tidak masalah harus semua loncat.
Kalau saudara loncat sembari ngegerutu, gue udah tua suruh loncat lagi. Tak ada artinya. Juga enggak masalah saudara. Saudara datang ke gereja yang seperti apapun, kalau saudara bisa menangkap intinya. Kadang-kadang orang Kristen sudah terlalu banyak kebiasaan berbahasa roh, tak ada rasanya. Kan harus berbahasa roh, harus berdoa sepanjang waktu. Jadi doalah bahasa roh tanpa menangkap intinya, tanpa menangkap intinya. Saudara memberi, sudah tidak lagi tanya Tuhan, ini memberi berapa, untuk siapa. Saudara pokoknya begitu pokoknya begitu punya uang perpuluhan langsung betul, punya lebih kasih, sudah tidak ada intinya. Saudara memberi adalah pernyataan kasih. Saya masih ingat seorang yang saudara setiap malam dia doa dan dia tanya, berapa yang aku harus persembahkan kepadamu hari ini. Dia taruh di amplop yang bagus, dia tulis kata-kata yang bagus buat Tuhan, dan dia masukkan di kantong kolektor. Pada waktu kami menerimanya, saya kaget. Kok ada ya orang yang seperti ini? Dan Tuhan berkata, itu mempersembahkan dengan hati, bukan karena rutinitas. Kenapa kadang-kadang persembahan itu bisa berlipat kali ganda? Bukan cuma sekedar hukumnya saudara, tetapi yang lebih lagi, karena ada persembahan-persembahan yang menyentuh hati Tuhan. Dan persembahan yang menyentuh hati Tuhan akan membuat Allah berbuat sesuatu buat kita semua. Amin. Kita lanjutkan. Saudara, kita lihat yang selanjutnya, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Saudara lihat, Yesus berdoa semalam-malaman. Saudara, kadang-kadang anak-anak Tuhan, dia berkata, "Nggak usah berdoa, Tuhan kan ngerti hati saya. Nggak usah bergumul, ya. Tuhan pasti jawab." Saudara, betul kalau saudara punya iman. Tapi kadang-kadang antara iman dengan males, saudaralah yang menjawabnya. Ya. Kadang-kadang kita bisa berkata, "Nggak perlu doa lama-lama. Saya mau doa 5 menit juga langsung Tuhan dengar." Amin. Betul, Tuhan bisa dengar doa kita 5 menit. Tapi siapa yang berani berkata bahwa Yesus doanya bertele-tele sepanjang malam? Coba berani angkat tangan. Nggak ada yang berani? Saudara, Yesus beri contoh dalam hidup kita. Ada hal-hal penting di mana Allah tidak pernah membiarkan itu hanya terjadi. Allah mau kita berkomitmen. Allah mau kita sungguh-sungguh, saudara. Allah melihat keseriusan kita di hadapan Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini kehilangan yang namanya doa semalam suntuk. Kehilangan namanya bergumul di dalam doa. Kehilangan yang namanya saudara punya tekad, punya usaha, punya semangat saudara untuk mencari Tuhan. Dan saya berdoa, kembali. Beberapa orang berkata sama saya, "Bu, saya sih udah berdoa setengah jam, gak ada hadirat Tuhan, jadi amin." Loh, untuk yang penting Yesus malam-malaman kok. Kita ini apanya Yesus? Ada banyak orang protes sama saya. Dia datang ke hamba Tuhan, alasannya datang ke hamba Tuhan, tanya soal jodoh lah, soal pacar, soal rumah. Pokoknya hamba Tuhan sekarang mirip-mirip dukun. Pokoknya semua tanya. Nah, tanya hamba Tuhan, maksudnya baik. Terus saya bilang, kenapa enggak tanya Tuhan sendiri? Kan harusnya bisa tanya Tuhan sendiri, ini rumah tepat enggak buat saya? Ini kerjaan cocok enggak buat saya? Ini jodoh bener enggak punya saya? Jangan sampai saudara cari tulang rusuk dapat tulang busuk, ya kan? Saudara, jangan sampai saudara cari penolong dapatnya perongrong, saudara. Ini bahaya banget. Dan saudara tanya Tuhan, saya setuju, bahkan harus. Tapi nggak enaknya saudara, mereka langsung tanyanya ke hamba Tuhan. Bahkan hamba Tuhan disuruh lihat, ini loh Bu fotonya. Menurut ibu apakah dia benar pasangan saya? Gua model apa lagi nih? Nah, saudara, terus kalau saya tanya nih langsung,
Kenapa sih enggak doa sendiri? Dia bilang, sudah Bu. Tapi Tuhan enggak jawab, diem. Saya nanya, jawab doanya kapan? Ya 5 menit yang lalu. Saudara, Tuhan aja bergumul semalam-malaman, oke? Untuk memilih dan menentukan 12 rasulnya. Cuma milih 12 loh, apa susahnya sih? Tuhan langsung bilang, Yesus namanya. 1, catat ya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Bisa kan? Gak usah 5 menit. Tapi dia bergumul semalam-malaman. Kenapa hal-hal seperti itu Allah buat? Karena Allah mau kita punya yang namanya kesabaran, ketekunan, daya tahan, kekuatan. Saya berdoa supaya itu ada dalam hidup saudara. Karena hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan sudah kehilangan itu di dalam hidupnya. Kehilangan yang namanya ketekunan. Padahal dengan jelas Alkitab berkata, biarlah engkau bertekun sampai akhir. Orang yang tidak bertekun sampai kesudahannya, dia akan kehilangan upahnya. Saudara sudah melakukan yang baik, tapi sudah di tengah jalan saudara kehilangan ketekunan, maka semuanya hangus terbakar. Dan ada banyak anak Tuhan tidak mengerti kenapa Allah tidak menjawab. Kenapa Allah membuat persoalan itu belum selesai. Kenapa Allah membuat beban dalam hidupmu banyak. Karena engkau sedang dipaksa untuk bertekun dan bertekun dan bertekun. Saudara, kekuatan kita harus dibangun. Dan kekuatan tidak pernah dibangun saudara karena kenyamanan. Tapi kekuatan dibangun karena kerja keras dan kesusahan. Saudara, saya melihat hari-hari ini saudara ya, kami punya sekolah yang digabung antara sekolah anak-anak yang tidak mampu benar-benar tanpa saudara ya, mereka mengeluarkan uang 1 sen pun mereka ada di sekolah itu. Dan ada anak-anak yang mampu, yang kaya. Ada beberapa anak yang rumahnya besar banget, orang tuanya mampu saudara. Dan mereka bergabung di situ. Barusan ini saudara ya, kami ada retret buat anak-anak ini. Anak-anak antara kelas 5 sampai SMP kami buat retret. Dan kemudian ada salah satu acaranya itu hiking saudara, mendaki gunung. Saudara, kami buat acara 1 jam jalan kemudian istirahat, 1 jam jalan kemudian istirahat. Jadi kami hitung kira-kira buat mencapai sana itu butuh 4 jam lah saudara. Dan begitu kami lepas saudara ya, saudara mau tahu, yang anak-anak miskin, anak-anak pemulung, anak-anaknya tukang-tukang becak saudara, supir angkot, dalam waktu 1,5 jam sudah nongkrong di puncak gunung. Tapi saudara tahu anak saya 2 jam masih di bawah. Untuk naik butuh didorong. Kenapa? Kenapa saudara? Tidak cuma anak saya, pokoknya puluhan anak yang kaya. Jalan 10 menit capek, jalan 1/2 jam, berhenti dulu ya, mendakinya kenapa gunungnya tinggi banget katanya. Apa yang membedakan? Saudara tahu kan? Anak-anak pemulung itu jalan tiap hari. Buat mereka daki gunung 2 jam, tak masalah. Gunung dingin, yang biasanya di bawah terik matahari aja kuat jalan 5 jam kok, kecil. Tapi yang anaknya orang kaya, orang 10 langkah aja manggil, mbak ambilin minum. Ya pantas naik gunung butuh 5 jam, 6 jam. Saudara, dan Tuhan ini sedang ketawa di atas. Tuhan bilang, model yang model begini nih katanya ya, terlalu manja-manja begini sama Tuhan. Baru gak dapat pacar udah nangis, Tuhan kalau engkau sayang saya kenapa pacarku pergi lagi. Baru diomongin orang udah marah. Ini karena kurang latihan. Saudara harus perlu diomongin orang 10 kali. Nanti orang ngomongin saudara yang jelek-jelek, saudara senyum, enggak apa-apa, belum sejelek aslinya. Saudara, kalau saudara dikit-dikit emosi, Tuhan bilang, butuh latihan banyak. Sampai saudara dimakiin, ditendang, direndahin, dan saudara bisa tetap senyum berkata, upahku besar di surga. Begitu kan? Ya, saya berdoa supaya Allah menambah ketekunan, ketahanan saudara. Amin. Berarti banyak latihan loh. Sudah bilang amin kan? Saya doakan persoalan datang, tantangan datang, dan itu akan membuat engkau kuat. Saya berdoa sungguh-sungguh saudara, supaya ketekunan, kekuatan, daya tahan, kesetiaan ditambahkan. Hari-hari ini Tuhan berkata ada banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Dari sedikit yang dipilih, lebih sedikit lagi yang setia. Dan saudara, kesetiaan salah satunya ditentukan oleh ujian waktu.
Saudara, kenapa anak-anak Tuhan harus melewati ujian waktu? Karena disitulah engkau didapati setia atau tidak. Kesetiaan akan diuji oleh ujian di saat-saat yang paling berat dalam hidupmu. Kesetiaan akan diuji pada waktu Tuhan berkata tidak sama sekali dalam hidupmu. Tapi saya berdoa kita menjadi orang yang kuat. Yesus sudah memberi contoh. Dia bergumul semalam-malaman. Jadi mulai sekarang, kalau engkau doa Tuhan belum menyatakan dirinya, doa terus, cerit terus sampai Tuhan tidak tahan, dia datang kepadamu. Amin. Sungguh amin. Kalau saudara nyanyi rasanya tidak enak, pilih lagi lagu yang lain, nyanyi segenap hati sampai membuat Tuhan tersenyum kepadamu. Saya sungguh-sungguh berdoa, kalau saudara tidak dapat jawaban, ingat loh ya, jangan cepat cari hamba Tuhan, pesan sponsor. Tapi latih terus kupingmu supaya mendengar suara Tuhan. Amin. Nah, oke, kita lanjutkan. Saudara, kita lanjutkan, kita lihat ayat yang ke-19. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkan. Saudara, saya berdoa supaya hari-hari ini saudara punya kerinduan lebih lagi untuk menjamah Tuhan. Saudara, saya berkata inilah tahun-tahun keintiman. Ada 7 tahun kelimpahan yang ada di hadapan saudara. Dan tahun-tahun ini adalah tahun di mana Allah memberikan kelimpahan dalam segala hal. Saudara, Allah akan memberikan karunia demi karunia. Limpah, hendak ditahan-tahan. Semua anak Tuhan dapat karunia. Saudara, Tuhan akan memberikan yang namanya pengajaran. Setiap anak-anak dapat pengajaran. Tuhan akan memberikan yang namanya saudara pengertian. Tuhan akan memberikan keintiman, kedekatan, jamahan Tuhan. Ini lagi dibuka. Saudara, kalau istilah saya, Tuhan lagi obral besar cuci gudang. Masalahnya, kalau dulu orang butuh membayar per jam-jam untuk ketemu Tuhan. Kalau dulu orang butuh punya kerinduan, disiplin, karakter jadi baru dapat karunia. Hari ini Tuhan berkata, karena waktunya sudah sangat singkat. Karena aku punya rencana buat Indonesia. Karena aku pengen lihat lawatan di Indonesia. Karena Tuhan ingin menunjukkan kemuliaan. Anak-anak Tuhan harus dinyatakan. Maka dia buat obral besar, buat segalanya. Dia sedang beri kelimpahan, dia beri kekuatan, dia beri anugerah, dia beri hikmat, dia beri apa saja. Masalahnya saudara gunakan itu atau tidak. Seberapa saudara rindu untuk menjamah Tuhan. Seberapa saudara, sampai saudara dapat kuasa itu. Sampai saudara dapat saudara memakai kuasa itu untuk memberkati, menyembuhkan bangsa ini. Saya berkata bangsa ini sakit. Bangsa ini butuh disembuhkan. Dan dia hanya bisa disembuhkan lewat saudara dan saya menjamah Tuhan, mendapat kuasa itu, pergi keluar, sembuhkan bangsa ini. Saya percaya. Saudara, engkau tidak perlu menjadi terlalu hebat untuk itu. Saya sedang melihat sesuatu terjadi. Saya melihat dari anak saya. Saudara, soal yang kecil. Pada waktu itu saudara, kami sedang bicara tentang belas kasihan. Kami bicara tentang menyatakan kasih. Saudara, dan anak saya berkata, saya tidak tahu apa yang mesti saya buat. Tapi kemudian pada waktu itu besoknya, tapi dia sempat berdoa malam itu. Dia bilang, Tuhan buka mata saya untuk membuat saya bisa berbuat sesuatu buat teman-teman. Saudara, dan kemudian besok paginya dia sekolah. Dan pada waktu dia sekolah, tiba-tiba dia dengar temannya ngomong. Temannya ngomong begini, saya ini lagi nabung 3 bulan. Sudah nabung 3 bulan buat dapat bola. Dia tanya, bola apa? Dia bilang bola sepak, tapi yang kulit asli. Saya pengen banget punya bola sepak yang kulit asli, yang bagus, bukan yang murahan. Saudara, anak saya pulang dan dia berkata, Mah, saya tuh di rumah punya 7 bola, Mah. Semuanya kulit asli. Nggak pernah tak rawat, nggak pernah tak perhatiin. Itu ada di belakang, ditaruh di drum besar. Saudara, begitu dia dengar itu, dia pulang, dia gosok itu bola, saudara. Dia gosok satu-satu bolanya. Dia bilang, Mah, besok tak bagiin ke teman-teman ya, yang miskin. Yang saya tahu dia senang bola. Saya bilang, iya. Dia bawa kantong, saudara. Besok paginya dia bagiin. Dan dia pulang, dia berkata, Mah, cuma soal bola loh, Mah. Teman saya bisa nangis. Teman saya yang satu bisa bilang, Tuhan baik ya, Tuhan baik ya. Saudara, soal bola. Mereka bisa menjamah dan bertemu dengan Tuhan. Saudara, setiap kita bisa buat sesuatu.
Saudara, berapa banyak kita mau? Saudara, kalau sudah nanti keluar, di luar ada stand Mahanaim, ada kartu, ada jelly, ada kaset, semua dibuat oleh mereka yang tidak mampu. Karena saya tidak pernah ajari mereka untuk ngemis. Saya ajari mereka untuk kerja membiayai hidup mereka. Saudara bisa bantu dengan beli, dan saudara bisa memberkati orang lain dengan menunjukkan kasih. Tapi yang lebih lagi saya rindukan, seberapa hari ini saudara mengejar Tuhan, menjamah Tuhan. Saya sedang bertemu dengan ribuan orang yang menjamah Tuhan dari hal-hal yang paling kecil. Saudara, saya melihat ada seorang anak umur 8 tahun, kecil, masih kecil. Saudara, ini anak perempuan yang dia cerita sama saya. Dia bilang, tante, saya berapa kali saya bilang, Tuhan, saya pengen lihat wajah Tuhan. Tapi tidak pernah Tuhan itu datang. Saya tidak pernah lihat wajah Tuhan. Dia bilang sampai sekali waktu di kebaktian umum seperti ini, anak ini ikut. Terus kemudian pada waktu lagu penyembahan, Tuhan bilang sama saya, berlutut nak, berlutut. Ada satu desakan lembut berlutut. Dan dia bilang, saya tidak berani tante, malu. Semua orang tidak ada yang berlutut, masa saya berlutut. Tapi sehabis itu hati saya sakit sekali. Saya tahu Tuhan itu tidak suka dengan pemberontakan saya. Saudara, dan dia cerita lagi beberapa waktu kemudian, Tuhan kasih saya kesempatan. Di satu hadirat Tuhan yang indah di kebaktian, tiba-tiba Roh Kudus bilang lagi, berlutut. Anak umur 8 tahun, kecil, perempuan, kurus tapi cantik. Tiba-tiba dia berlutut, dia nangis, dia bilang, saya merem tante supaya tidak dilihatin orang, tidak malu. Saya merem rapat-rapat, saya angkat tangan. Dia bilang, dan pada waktu saya angkat tangan, saya rasakan hadirat Tuhan. Dan saya lihat Tuhan, saya digandeng Tuhan Yesus, masuk ke istananya. Dibilangin, ini loh nak, tempatmu nanti di surga, di sini. Dia bilang, saya tidak bisa masuk lebih dalam. Saya cuma lihat karpet merah dengan istana emas. Dan saya tahu surga itu ada. Saudara, ini anak dengan ketaatannya yang kecil. Dia menjamah hati Tuhan. Saudara, menjamah hati Tuhan, itu bukan dengan duit. Belum tentu dengan duit. Menjamah hati Tuhan, itu belum tentu dengan skala pelayanan dan kekuatan kita. Tapi menjamah hati Tuhan seringkali hanya dengan kerinduan kita, ketaatan kita, cinta kita. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang-orang yang menjamah hati Tuhan. Menjamah Tuhan, membuat kuasanya keluar dan menyembuhkan bangsa ini. Yang terakhir saudara, yang terakhir kita lihat saudara, kita lihat ayat 22. Satu ayat atau dua ayat yang tidak dan jarang orang Kristen mau, tapi waktunya hari-hari ini. Ayat 22-23. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai suatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Saudara, satu yang terakhir yang saya mau bagikan, anak-anak Tuhan harus mulai bergembira untuk setiap penderitaan yang Allah biarkan terjadi dalam hidup kita. Saudara, terlalu lama hidup kita ini sama seperti orang dunia. Kita bersukacita karena berkat, kita bersukacita karena duit, kita bersukacita saudara karena anak, kita bersukacita karena hal-hal yang enak terjadi dalam hidup kita. Dan saya berkata, stop. Saudara mulai mesti mengalihkan. Saya masih ingat satu, saya tahu Tuhan cukup keras dalam hidup saya, tapi saya tahu itu kebenaran. Saudara, seringkali saya terima cek itu banyak puluhan juta, saudara ya, tapi semuanya buat Mahanaim. Saudara, saya terima ratusan juta itu juga buat Mahanaim, saudara. Ya, orang seringkali ini bu buat pelayanan, ini bu buat Mahanaim, ini bu buat pelayanan, ini bu buat Mahanaim. Jadi udah biasa aja begitu, saudara, nggak ada rasanya. Nah, sekali waktu saya terima saudara cek itu puluhan juta, tapi orangnya bilang begini khusus sama saya, Bu, ini Tuhan pesan buat ibu. Kata Tuhan, ibu boleh beli apa saja yang ibu suka, ya, bukan buat Mahanaim. Saudara, begitu tahu itu buat saya, hati saya ini tidak bisa saya bohongin. Kayak anak kecil ngomong gini, yes, saudara ya. Saudara, itu tidak bisa saya bohongin. Saya bisa melonjak di sini, saudara. Bisa sangat sukacita. Saya bilang, yes, mau beli apa ya? Mendadak langsung begitu, saudara. Saudara dan saudara tahu, itu hitungan detik. Hati saya tidak bisa bohongin, melonjak, saya teriak dan rasanya di dalam ini berkata, oke banget, mau beli apa nih, duit gede banget lumayan, gitu saudara. Tapi begitu saya berkata, seperti itu hati saya
Saya dengar Tuhan langsung dia ngomong begini. Kenapa kamu bisa bersuka cita untuk uang seperti itu? Dan tidak bisa bersuka cita seperti itu kalau engkau bertemu dengan aku. Nah loh saudara ya. Jujur kalau misalnya Tuhan bilang, ayo masuk dalam hadiratku. Tak pernah ada loncatan seperti itu. Tahu? Ya, oke, senang ketemu Tuhan. Tapi tidak bisa loncat, hati ini tidak bisa loncat. Tapi dapat duit bisa loncatkan kebangetan. Saudara, dan saat itu Tuhan berkata, lihat. Tuhan berkata, betapa hatimu tidak sungguh-sungguh menyintai aku dengan segenap hati, kekuatan dan semuanya. Saudara, saya tidak jadi ambil uang itu karena buat saya jadi uang haram, saudara ya. Karena uang itu rasanya mendadak, udah deh selera hilang langsung, saudara. Saya melihat keberadaan saya salurin lagi, saudara. Dan saya berkata, Tuhan, iya ya, kok hatiku tuh kayak begitu ya. Saudara, nah banyak orang terus bersuka cita karena yang lain. Saudara menderita, itu bukan berarti harus dipotong kepalanya, tidak usah. Pertama yang menderita didikan. Saudara, kita bisa kasih uang sama pengemis, kita bisa kasih uang sama pejabat, kita bisa kasih uang sama bos, atau bahkan kita bisa kasih uang sama mafia yang meres kita. Tapi saudara tidak bisa kasih didikan kecuali kepada orang-orang yang paling saudara kasihi dan dekat. Betul? Dan kadang-kadang Allah mendidik kita. Dia mendidik kita dengan keras. Dia cewer, dia pukul kita. Berapa banyak kita bisa berkata, Tuhan, aku bersuka cita karena aku dididik. Bisa bilang amin? Mau dididik? Bisa bersuka cita kalau dicewer Tuhan? Coba dirubah. Jangan bersuka cita hanya untuk daging, nilai daging. Tapi mari bersuka cita untuk yang kekal. Mulai bisa tidak saudara bersuka cita kalau saudara harus menderita, saudara harus malu, saudara harus pergi. Ya. Saya hari-hari ini bertemu dengan banyak orang yang saya bisa melihat sukacita itu dalam hidupnya. Saya ketemu dengan seseorang dokter lulusan Jerman. Dan dokter ini spesialis. Dan kemudian saudara dia berkata, wih, saya dapat kehormatan besar. Saya bilang, apa maksudnya? Saya akhirnya diizinkan buat buka praktek di Gunung Kidul. Saya bilang, hah? Dapat kehormatan? Iya. Saya tahu saya bisa banyak cari uang di Jakarta. Tapi hati saya pengen ke tempat yang paling terpencil, yang tidak ada dokter spesialis yang mau ke sana. Saya pengen di sana benar-benar menolong, benar-benar menjadi berkat, benar-benar berbuat banyak untuk orang-orang yang paling hina. Dia bilang, saya sedang majukan itu karena beberapa orang dan orang tua semuanya mengharapkan saya untuk ada di Jakarta. Dia bilang, tapi saya bersorak-sorai karena akhirnya keluar. Orang tua saya mengizinkan, semua mengizinkan. Saudara bayangkan, orang lain dibayar ratusan ribu, jutaan mungkin, puluhan juta. Dia dibayar untuk ngoperasi tulang dan sebagainya. Dia dibayar sama singkong, sama ayam, telur. Tapi orang ini bisa berkata, aku bersuka cita karena Allah memberi aku kehormatan itu. Masih adakah yang seperti itu? Masih adakah? Saya ketemu dengan seseorang pemudi, cakep. Saudara, tidak ada alasan S1. Dia berkata, Bu, saya bersuka cita karena Tuhan percayakan saya untuk menjadi ibu buat orang-orang yang cacat ganda. Saudara, dia bilang, pada waktu saya doa, saya tanya Tuhan, apa yang kau mau dengan hidupku? Dan Tuhan berkata, mau enggak? Jadi ibu untuk orang-orang yang cacat ganda. Saudara, orang ini sekarang sudah melayani, buka satu panti di Bandung. Tidak ada kata bisa pacaran, menikah. Saudara, hidupnya jadi pembantu buat anak-anak ini. Maaf kata, nyepokin, melukin, nyuapin, anaknya ngiler di badannya semua. Kalau sedang kejam, dia ketendang-tendang sampai biru. Kalau gigit-gigit tangannya dia, kalau dia tidak sempat ambil sendok, tidak sempat ambil apapun buat mencegah katupan, dia masukkan tangannya sendiri dan tangannya luka-luka. Tapi orang ini bisa berkata, aku bangga, aku bersuka cita
karena pilihan Tuhan dalam hidupku. Dan hari ini saya tawarkan ke saudara, seberapa besar saudara bisa berkata, aku bersuka cita untuk penderitaan yang Allah taruh dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, hambamu selesai berbicara, tapi hamba berdoa supaya engkau sendiri berbicara lebih keras. Ajari kami menjadikan engkau Tuhan di atas segalanya Tuhan. Di atas kesibukan kami, di atas pelayanan, di atas emosi kami, cita-cita kami. Mari jadi Tuhan. Mari jadi Tuhan. Ajari kami menangkap hatimu dan bukan cuma perintahmu. Ajari kami menangkap yang paling penting di hadapanmu dan bukan menangkap kegiatan dan rutinitas. Ajari kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang bisa mengerti, menjadi sahabat-sahabatmu. Ajari kami untuk sungguh-sungguh mengerti bagaimana bergumul, bagaimana setia, bagaimana bertahan, bagaimana menanti-nantikan engkau sampai kami mendapat kekuatan yang baru dan terbang bagai Raja Wali. Ajari kami Tuhan, menyintai engkau begitu rupa sampai kami menjamah engkau. Ajari kami memberi begitu rupa sampai kami menjamah engkau. Ajari kami melayani begitu rupa sampai kami menjamah engkau. Supaya kuasa itu turun dan kami bawa untuk menyembuhkan bangsa ini. Ajari kami menderita dan bersuka cita dalam penderitaan, karena kami tahu upah kami besar di surga. I love you Lord. Buat setiap anakmu merasakan desakan hatimu yang merindukan dan mencari setiap umatmu. Ajari kami rasakan detik-detik ini, tahun-tahun ini, di mana engkau sangat membutuhkan kami untuk menjamah dan melawat bangsa ini. Ajari kami merasakan hatimu, denyut jantungmu, sehingga kami bisa mengalirkan itu lewat pelayanan, pekerjaan, musik, apapun yang kami buat.